Halaman 27, bab kedua, Qada dan Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, yang artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Quran Surat Ali Imran ayat 145. Juga firman-Nya dalam surat Al-A'raf, yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu atau ajal. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Halaman 28. Firman-Nya yang lain dalam surat Al-Hadid, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Laul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Begitu pula firman-Nya dalam surat At-Taubah, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Sementara firman-Nya dalam surat Saba, tidak ada tersembunyi daripadanya seberat zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Saba ayat 3, halaman 29. Dan firman-Nya dalam surat Al-An'am, dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 60. Juga firman-Nya dalam surat An-Nisa, yang artinya, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Quran Surat An-Nisa ayat 78, halaman 30. Ayat-ayat di atas dan ayat sejenis lainnya sering dipakai kebanyakan orang atau ahli kalam pada saat membahas masalah qada dan qadar untuk dijadikan dalil yang memberi kesan seolah-olah manusia dipaksa untuk melakukan perbuatannya, dan bahwa semua perbuatan itu dilakukan karena dipaksa oleh adanya iradah dan masyiatullah. Dikesankan pula bahwa Allah telah menciptakan manusia sekaligus perbuatannya. Mereka berusaha menguatkan pendapat ini dengan firman Allah yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 96. Di samping itu, mereka mengambil dalil dari hadis-hadis, misalnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Roh Kudus atau Jibril telah membisikkan ke dalam kalbuku, tidak akan mati suatu jiwa sebelum dipenuhi rizki, ajal, dan apa-apa yang ditakdirkan baginya. Masalah qada dan qadar telah memainkan peranan penting dalam mazhab-mazhab Islam atau firqah teologi terdahulu. Halaman 31. Ahli sunnah memiliki pendapat yang pada intinya mengatakan bahwa manusia itu memiliki apa yang disebut dengan kasb ikhtiyari di dalam perbuatan-perbuatannya. Dalam kurung, tatkala manusia hendak berbuat sesuatu, Allah menentukan atau menciptakan amal perbuatan tersebut. Jadi, manusia dihisab berdasarkan kasb ikhtiyari ini. Sedangkan Mu'tazilah memiliki pendapat yang ringkasnya adalah bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya.
Manusia dihisab berdasarkan perbuatannya, sebab ia sendirilah yang menciptakannya. Adapun Jabariyah memiliki pendapat tersendiri, yang ringkasnya bahwa Allah menciptakan hamba beserta perbuatannya. Ia dipaksa melakukan perbuatannya dan tidak bebas memilih. Ibaratnya seperti bulu yang diterbangkan angin kemana saja. Apabila kita meneliti masalah qada dan qadar, akan kita dapati bahwa ketelitian pembahasannya menuntut kita untuk mengetahui terlebih dahulu dasar pembahasan masalah ini. Ternyata, inti masalahnya bukan menyangkut perbuatan manusia dilihat dari apakah diciptakan Allah atau oleh dirinya sendiri. Juga tidak menyangkut ilmu Allah, dilihat dari kenyataannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang akan dilakukan oleh hambanya, dan ilmu Allah itu meliputi segala perbuatan hamba, tidak terkait pula dengan iradah Allah, sementara iradah Allah dianggap berhubungan dengan perbuatan hamba sehingga suatu perbuatan harus terjadi karena adanya iradah tadi. Tidak juga berhubungan dengan status perbuatan hamba yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, yang tidak boleh tidak, ia harus melakukannya sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Halaman 32. Memang benar, perkara-perkara tadi bukan menjadi dasar pembahasan qada dan qadar, sebab tidak ada hubungannya dilihat dari segi pahala dan siksa. Hubungan yang ada hanya dengan penciptaan, yaitu bahwa ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, iradahnya yang berkaitan dengan segala kemungkinan-kemungkinan, dan hubungannya dengan Lauhul Mahfuz yang mencakup segala sesuatu. Seluruh perkara yang dihubung-hubungkan ini merupakan pembahasan lain yang terpisah dari topik pahala dan siksa atas perbuatan manusia. Dengan kata lain, tidak berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah manusia dipaksa melakukan perbuatan baik dan buruk, ataukah diberi kebebasan memilih? Begitu pula dengan, apakah manusia diberi pilihan melakukan suatu pekerjaan atau meninggalkannya, atau sama sekali tidak diberi hak untuk memilih atau ikhtiar. Apabila kita mengamati seluruh perbuatan manusia, akan kita jumpai bahwa manusia itu hidup di dalam dua area. Area pertama adalah area yang dikuasainya. Area ini berada di bawah kekuasaan manusia dan semua perbuatan atau kejadian yang muncul berada dalam lingkup pilihannya sendiri. Sedangkan area kedua adalah area yang menguasainya, yaitu area yang menguasai manusia. Pada area ini terjadi perbuatan atau kejadian yang tidak ada campur tangan manusia sedikit pun, baik perbuatan atau kejadian itu berasal dari dirinya atau yang menimpanya. Halaman 33. Perbuatan manusia yang terjadi pada area yang kedua ini, tidak ada andil dan urusan sedikit pun dengan manusia atas kejadiannya. Kejadian-kejadian di dalam area ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kejadian yang ditentukan oleh nizamul wujud atau sunnatullah. Kedua, kejadian yang tidak ditentukan oleh nizamul wujud, namun tetap berada di luar kekuasaan manusia, yang tidak akan mampu dihindari dan tidak terkait dengan nizamul wujud. Mengenai kejadian yang ditentukan oleh nizamul wujud, maka hal ini telah memaksa manusia untuk tunduk kepadanya. Manusia harus berjalan sesuai dengan ketentuannya, sebab manusia berjalan bersama alam semesta dan kehidupan sesuai dengan mekanisme tertentu yang tidak kuasa dilanggarnya. Bahkan semua kejadian yang ada pada bagian ini muncul tanpa kehendaknya. Di sini, manusia terpaksa diatur dan tidak bebas memilih. Misalnya, manusia datang dan meninggalkan dunia ini tanpa kemauannya. Ia tidak dapat terbang di udara, tidak dapat berjalan di atas air hanya dengan tubuhnya. Ia tidak dapat menciptakan warna biji matanya, bentuk kepala dan tubuhnya. Akan tetapi semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada pengaruh atau hubungan sedikit pun dari hamba atau makhluknya. Hanya Allah lah yang menciptakan nizamul wujud yang berfungsi sebagai pengatur alam ini. Alam diperintahkan untuk berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukannya tanpa kuasa untuk melanggarnya. Akan halnya kejadian yang tidak ditentukan oleh nizamul wujud namun tetap berada di luar kekuasaan manusia adalah kejadian atau perbuatan yang berasal dari manusia atau yang menimpanya, yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolak.
Misalnya, seseorang terjatuh dari atas tembok lalu menimpa orang lain hingga mati, atau orang yang menembak burung tetapi secara tidak sengaja mengenai seseorang hingga mati. Halaman 34. Atau kecelakaan pesawat, kereta api, atau mobil karena kerusakan mendadak yang tidak bisa dihindari sehingga menyebabkan tewasnya para penumpang dan sebagainya. Semua kejadian yang berasal dari manusia atau yang menimpanya ini, walaupun di luar kemampuannya dan tidak terkait dengan nizamul wujud, tetapi tetap terjadi tanpa kehendak manusia dan berada di luar kekuasaannya. Karena itu, dapat digolongkan ke dalam area kedua, yakni daerah yang menguasai manusia. Segala kejadian yang terjadi pada area yang menguasai manusia inilah yang dinamakan qada atau keputusan Allah. Sebab Allah lah yang memutuskannya. Karena itu, seorang hamba tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejadian ini, betapapun besar manfaat atau kerugiannya, disukai atau dibenci oleh manusia, meski kejadian tersebut mengandung kebaikan dan keburukan menurut tafsiran manusia. Sekalipun hanya Allah yang mengetahui hakikat baik dan buruknya kejadian itu. Ini karena manusia tidak ikut andil dalam kejadian tersebut serta tidak tahu-menahu tentang hakikat dan asal-muasal kejadiannya. Bahkan, ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau mendatangkannya. Manusia hanya diwajibkan untuk beriman akan adanya qada, dan bahwasannya qada itu hanya berasal dari Allah. Sedangkan qadar, uraiannya adalah sebagai berikut, bahwa semua perbuatan, baik yang berada di area yang menguasai manusia ataupun di daerah yang dikuasai manusia, semuanya terjadi dari benda menimpa benda, baik benda itu berupa unsur alam semesta, manusia, maupun kehidupan. Halaman 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan khasiat atau sifat dan ciri khas tertentu pada benda-benda. Misalnya, api diciptakan dengan khasiat membakar, sedangkan pada kayu terdapat khasiat terbakar. Pada pisau terdapat khasiat memotong. Demikian seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan khasiat-khasiat bersifat baku sesuai dengan nizamul wujud yang tidak bisa dilanggar lagi. Apabila suatu waktu khasiat ini melanggar nizamul wujud, maka itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menarik khasiatnya. Tetapi hal ini adalah sesuatu yang berada di luar kebiasaan dan hanya terjadi bagi para nabi yang menjadi mukjizat bagi mereka. Seperti halnya pada benda-benda yang telah diciptakan khasiat-khasiatnya, maka pada diri manusia telah diciptakan pula berbagai ghorizah atau naluri, serta kebutuhan jasmani. Pada naluri dan kebutuhan jasmani ini juga telah ditetapkan khasiat-khasiat seperti halnya pada benda-benda. Misalnya, pada ghorizah mempertahankan dan melestarikan keturunan atau ghorizatun nau telah diciptakan khasiat dorongan seksual. Dalam kebutuhan jasmani diciptakan pula khasiat-khasiat seperti lapar, haus, dan sebagainya. Semua khasiat ini dijadikan Allah bersifat baku sesuai dengan sunatul wujud atau peraturan alam yang ditetapkan Allah. Seluruh khasiat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang terdapat pada benda maupun naluri serta kebutuhan jasmani manusia, dinamakan qadar atau ketetapan. Sebab Allah lah yang menciptakan benda, naluri, serta kebutuhan jasmani, kemudian menetapkan khasiat-khasiat tertentu di dalamnya. Khasiat-khasiat ini tidak datang dengan sendirinya dari unsur-unsur tersebut, dan manusia sama sekali tidak memiliki andil atau pengaruh apapun. Karena itu, manusia wajib mengimani bahwa yang menetapkan khasiat-khasiat di dalam unsur-unsur tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 36. Khasiat-khasiat ini memiliki qabiliyah atau potensi yang dapat digunakan manusia dalam bentuk amal kebaikan apabila sesuai dengan perintah Allah. Bisa juga digunakan untuk berbuat kejahatan apabila melanggar perintah Allah dan larangannya. Baik itu dilakukan dengan menggunakan khasiat-khasiat yang ada pada benda atau dengan memenuhi dorongan naluri dan kebutuhan jasmaninya. Perbuatannya itu menjadi baik apabila sesuai dengan perintah Allah dan larangannya,
dan sebaliknya menjadi jahat apabila melanggar perintah dan larangannya. Dengan demikian, semua peristiwa yang terjadi pada area yang menguasai manusia itu datangnya dari Allah, apakah itu baik ataupun buruk. Begitu pula khasiat pada benda-benda, naluri, serta kebutuhan jasmani datangnya dari Allah, baik hal itu akan menghasilkan kebaikan ataupun keburukan. Karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk beriman kepada qada baik dan buruknya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ia wajib meyakini bahwa semua kejadian yang berada di luar kekuasaannya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib pula bagi seorang muslim untuk beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik khasiat-khasiat tersebut akan menghasilkan kebaikan ataupun keburukan. Manusia sebagai makhluk tidak mempunyai pengaruh apapun dalam hal ini. Ia tidak punya andil dalam masalah ajal, rizki, dan dirinya. Semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kecenderungan seksualnya yang terdapat pada gharizatun naum, kecenderungan memiliki sesuatu yang terdapat pada naluri mempertahankan diri, atau gharizatul baqa, rasa lapar dan haus yang ada pada kebutuhan jasmaninya, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 37. Penjelasan di atas tadi adalah pembahasan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian pada area yang menguasai manusia dan pada khasiat-khasiat seluruh benda yang ada. Adapun area yang dikuasai oleh manusia adalah area di mana manusia berjalan secara sukarela di atas nizam atau peraturan yang dipilihnya, apakah itu syariat Allah atau syariat yang lainnya. Dalam area ini, terjadi peristiwa dan perbuatan yang berasal dari manusia atau menimpanya karena kehendaknya sendiri. Misalnya, ia berjalan, makan, minum, dan bepergian kapan saja sesuka hatinya dan kapan saja boleh ditinggalkannya. Ia membakar dengan api dan memotong dengan pisau sesuai dengan kehendaknya. Begitu pula ia memuaskan keinginan seksualnya, keinginan memiliki barang, atau keinginan memenuhi perutnya sesuai dengan kemauannya. Ia bisa melakukannya atau tidak melakukannya dengan sukarela. Karena itu, seluruh perbuatan manusia yang dilakukan di dalam area ini akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Meskipun khasiat-khasiat yang ada pada benda mati, naluri, serta kebutuhan jasmani yang telah ditakdirkan oleh Allah dan dijadikannya bersifat baku, mempunyai efek atau pengaruh yang menghasilkan suatu perbuatan, akan tetapi bukan khasiat-khasiat ini yang melakukan perbuatan, melainkan manusialah yang melakukannya pada saat ia menggunakan khasiat-khasiat tersebut. Sebagai contoh, dorongan seksual yang ada pada gharizatun naum memang mempunyai potensi kebaikan atau keburukan. Begitu pula rasa lapar yang ada pada kebutuhan jasmani, sama-sama mempunyai potensi kebaikan atau keburukan. Akan tetapi, yang melakukan perbuatan baik atau buruk adalah manusianya itu sendiri, bukan naluri atau kebutuhan jasmaninya. Halaman 38. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan akal bagi manusia, dan di dalam tabiat akal diciptakan kemampuan memahami serta mempertimbangkan. Karena itu, Allah telah menunjukkan kepada manusia jalan yang baik dan yang buruk sebagaimana firman-Nya, yang artinya, telah kami tunjukkan kepadanya dua jalan hidup baik dan buruk. Quran Surat Al-Balad ayat 10. Maka Allah jadikan di dalam akal itu kemampuan untuk menimbang-nimbang mana perbuatan yang maksiat dan mana perbuatan yang baik atau takwa, sebagaimana firman-Nya, yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Quran Surat Asy-Syams ayat 8. Jadi, apabila manusia memuaskan dorongan naluri dan kebutuhan jasmaninya sesuai dengan perintah Allah dan larangannya, berarti ia telah melakukan kebaikan dan berjalan pada jalan takwa. Namun, bila manusia memenuhi dorongan naluri dan kebutuhan jasmaninya, seraya berpaling dari perintah Allah dan larangannya, berarti ia telah melakukan perbuatan buruk dan berjalan di atas jalan kemaksiatan. Dalam dua keadaan tadi,
manusialah yang menghasilkan perbuatan, tidak peduli apakah perbuatan itu baik ataupun buruk, dan tanpa melihat lagi apakah perbuatan itu berasal dari dirinya atau yang menimpanya. Halaman 39. Dia sendirilah yang memenuhi kebutuhannya sesuai dengan perintah Allah dan larangannya, sehingga ia termasuk telah berbuat baik. Dia sendiri pula yang memenuhi kebutuhannya dengan menentang perintah Allah dan larangannya, sehingga digolongkan telah berbuat buruk. Atas dasar inilah, manusia diminta pertanggungjawabannya terhadap seluruh perbuatan yang terjadi pada area yang dikuasainya, lalu diberi pahala atau disiksa tergantung perbuatannya, sebab ia melakukannya secara sukarela tanpa ada paksaan sedikit pun. Walaupun khasiat naluri dan kebutuhan jasmani itu berasal dari Allah, serta potensinya untuk melakukan perbuatan baik atau buruk juga berasal dari Allah, namun Allah tidak menciptakan khasiat-khasiat itu dalam bentuk yang dapat memaksa manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik perbuatan itu diridhoi Allah atau dimurkainya, ataupun berupa perbuatan buruk ataupun baik. Khasiat membakar yang terdapat pada api, misalnya, tidak diciptakan untuk memaksa manusia melakukan pembakaran, baik yang diridhoi Allah atau dibencinya, melainkan dijadikan Allah agar bisa berfungsi apabila digunakan oleh manusia dalam bentuk yang tepat. Demikian juga, pada saat Allah menciptakan manusia berikut naluri dan kebutuhan jasmaninya, seraya diciptakannya pula akal yang sanggup membeda-bedakan, maka diberikannya pula kepada manusia kebebasan memilih untuk melakukan perbuatan atau meninggalkannya tanpa pernah dipaksa. Allah tidak pernah menciptakan khasiat-khasiat benda, naluri, atau kebutuhan jasmani sebagai sesuatu yang dapat memaksa manusia untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Halaman 40. Karena itu, manusia bebas melakukan sesuatu perbuatan ataupun meninggalkannya dengan menggunakan akalnya yang memang mampu untuk membeda-bedakan dan telah dijadikan sebagai sandaran atau manat, pembebanan kewajiban syariat. Berdasarkan hal ini, Allah menyediakan pahala bagi perbuatan baik manusia, karena akalnya telah memilih menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan untuk perbuatan buruk telah disediakan siksa karena akalnya telah memilih untuk melanggar perintah Allah dan larangannya, yaitu saat manusia memenuhi tuntutan naluri serta kebutuhan jasmaninya bukan dengan cara yang telah diperintahkan Allah. Jadi, balasan terhadap perbuatan semacam ini merupakan balasan yang hak serta adil karena manusia bebas memilih tanpa ada paksaan apapun. Perkara ini tidak ada kaitannya dengan qada dan qadar. Yang difokuskan adalah tindakan si hamba sendiri dalam melakukan suatu perbuatan secara sukarela. Dengan demikian, manusia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, sebagaimana firman Allah yang artinya, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38. Adapun mengenai ilmu Allah, sesungguhnya ilmunya tidak memaksa manusia untuk melakukan suatu perbuatan, sebab Allah telah mengetahui sebelumnya bahwa manusia akan melakukan perbuatannya itu. Dilakukannya perbuatan tersebut bukan didorong oleh ilmu Allah. Halaman 41. Ilmu Allah bersifat azali, dan Allah mengetahui bahwa ia akan melakukan perbuatan tersebut. Mengenai adanya tulisan di dalam Lauhul Mahfuz, tidak lain merupakan perlambang tentang betapa maha luasnya ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Demikian pula halnya dengan iradah Allah, tidak memaksa manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Yang dimaksud dengan iradah Allah adalah, tidak akan terjadi sesuatu apapun di malakut atau alam kekuasaannya, kecuali atas kehendaknya. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu di alam ciptaannya ini yang kejadiannya berlawanan dengan kehendaknya. Jadi, apabila manusia melakukan sesuatu perbuatan tanpa dicegah Allah, tanpa dipaksa, dan ia dibiarkan melakukannya secara sukarela, maka pada hakikatnya perbuatan manusia tersebut berdasarkan iradah Allah.
bukan berlawanan dengan kehendaknya. Perbuatan tersebut dilakukan manusia secara sukarela berdasarkan pilihannya, sedangkan iradah Allah tidak memaksanya untuk berbuat seperti itu. Demikianlah penjelasan tentang qada dan qadar. Pembahasan masalah ini dapat mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, selama ia sadar bahwa Allah senantiasa mengawasinya serta akan meminta tanggung jawabnya. Manusia akan menyadari pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya kebebasan memilih untuk melakukan sesuatu perbuatan ataupun meninggalkannya. Apabila manusia tidak pandai-pandai menggunakan hak pilihannya itu, tentulah ia akan terperosok ke dalam jahanam, memperoleh siksa yang pedih. Seorang mukmin sejati yang memahami hakikat qada dan qadar, hakikat nikmat akal dan nikmat hak pilih yang telah dikaruniakan Allah, akan kita dapati bahwa ia akan waspada dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 42. Ia akan selalu berusaha melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena takut ditimpa azab Allah serta merindukan surganya. Bahkan ia menginginkan yang lebih besar dari itu, berupa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.